Dada Ride telah menerima pesanan Anda. Tujuan penumpang adalah Hotel Qianshan. Segera jemput. Bulan ini kamu belum menyelesaikan jadwal lengkap dan dari D. Ini hari terakhir. Kamu minum lagi? Bagaimana mau menyetir? Bos MA, aku harus dapatkan bisnis ini. Ah, kamu ini. Feng Fei. Kamu tidak minum, tolong selesaikan pesanan ini untukku. Tidak bisa. Aku harus merawat anakku. Ah, bagaimanapun juga bonusnya akan kubagi setengah untukmu. Bukankah anakmu sakit juga butuh uang? Ah. Pergilah. Kalau begitu, minumlah sedikit. Cepat pergi. Sudah sampai di tujuan. Pesanan selesai. Pak, selamat datang. Hotel Qianshan sudah sampai. Pak. Mabuk seperti ini, lebih baik aku bantu naik. Jangan sampai terjadi sesuatu. Pak, aku bantu naik. Ayo. Kalau kamu cari orang di luar, jangan sentuh aku dengan tubuh kotormu. Kamu ini, wanita tua, siapa lagi yang mau mencintaimu selain aku? Kalau kamu tidak mau, cerai saja. Cerai ya cerai. Untungnya kemarin malam sangat gelap. Seharusnya dia tidak melihat wajahku. Ah. Aku kirimkan screenshot padamu. Temukan wanita ini untukku. Maaf ya Yona. Kemarin malam aku tidak menerima teleponmu. Aku juga tidak tahu mobilku dibawa kemana, sampai aku kena denda perusahaan. Aku dapat pekerjaan paruh waktu lagi. Sekarang buru-buru mau interview. Nanti aku traktir makan enak. Ah, cepat pergi. Kalian masing-masing buat satu masakan. Bos Lu akan mencicipi. Kalau bos Lu puas, kalian bisa tinggal. Halo bos Lu, data wanita itu sudah ditemukan. Baik, jemput aku. Laporkan di jalan. Bos Lu. Orang-orang ini, Ibu izin, orang-orang ini melamar sebagai asisten dapur. Nanti bos mencicipi. baik. Angkat kepala. Orang ini terlihat familiar. Aromanya sangat familiar. Bos Lu, alamat wanita itu sudah ditemukan. Baik. Pergi. Shang ya. Angkat kakimu, cepat. Kalian siapa? Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Uang. Carry dia. Orang ini kamu? Maaf ya. Tadi malam aku kebanyakan minum. Untuk menebus kesalahanku, aku bisa memberimu dua pilihan. Uang atau status. Tadi malam Su Fangfei yang menyetir. Sudah bolak-balik ke kawasan orang kaya, tapi tidak pernah ketemu orang kaya. Tak disangka dia yang beruntung. Aku mau. Bu, tentu saja ambil 5 juta. Agar aku bisa melunasi semua utang judiku. Sudah putuskan? Ini 5 juta. Ya Ozu, setengah hidupku sudah kupersembahkan untukmu. Sekarang aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri.
Berani beraninya kau pukul aku. Ayahku benar. Kau memang wanita yang tidak sisa. Bodoh. Ini jelas orang kaya atau bangsawan. Asal bisa di dekatnya, apa 5 juta ini bakal kurang di kemudian hari? Aku ikut kamu. Baik, aku bisa menafkahimu. Tapi anakmu ini, jangan harap bisa masuk keluarga lu. Sudah cukup yang kulakukan untuknya. Kedepannya aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Ayo pergi. Kamu. Ini kartu namaku. Dia ternyata direktur grup Lu. Lu Mingcheng. Boss Lu. Nona Yo akan tinggal di Qinyuan, ikuti semua perintahnya. Jangan dia kailan Nyonya Boss Lu? Ya. Aku ke ruang kerja dulu, kamarnya di lantai 2. Antar dia jalan-jalan. Nona Yo. Silakan. Su Fangfei, aku yang akan nikmati keberuntunganmu. Su Fangfei. Kenapa dia di sini? Wawancara yang dia bilang tadi di sini? Kamu yang dari desa, ngapain? Oh, dapurnya pengap. Aku cari udara segar. Ini bukan desamu, jangan sembarangan jalan dan pegang-pegang. Rusak satu barang pun, kamu tidak akan sanggup ganti. Bahan-bahannya sudah disiapkan semua? Sudah. Kalau gitu cepat ke sana dan mulai persiapan. Oh, Dia harus diusir, jangan sampai dia tahu. Ambil alih identitasnya, kalau tidak rencanaku akan gagal. Nona Yo, ada pantangan makanan? Kebetulan dapur sedang mencari asisten hari ini. Tidak ada pantangan makanan, tapi ada pantangan orang. Maksud Anda? Aku tidak suka makanan yang dimasak orang kampung. Bantu aku usir dia. Aku akan bilang hal baik tentangmu di depan bos Lu. Bonus akhir tahun bisa 10 kali lipat, bukan masalah. Apa Nona Yo punya masalah dengan wanita ini? Kalau membantunya melampiaskan amarah, bukankah bonusnya bisa didapat dengan mudah? Orang kampung biasa, aku yang urus. garamku mana? Jangan pikir ini bisa menghentikanku. Aduh, maaf. Aku akan membersihkannya. Dasar orang kampung tidak tahu diri. Kamu tahu baju ini harganya berapa? Berani-beraninya kamu mengotori. Padahal Anda yang sengaja menjegal saya. Kamu salah tidak minta maaf, malah menuduhku. Saya tidak salah. Anda tidak bisa semena-mena karena Anda kepala rumah tangga. Memangnya kenapa kalau aku menggertakmu? Tadi kamu bilang aku menjegalmu. Siapa yang lihat? Aduh. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Sujud minta maaf. Kalau tidak, keluar dari sini. Saya tidak salah. Saya tidak akan minta maaf. Hari ini kamu harus sujud. Ayo, tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Apa? Lihat masakan orang lain, bandingkan dengan masakanmu. Disuruh masak, malah bikin bubur tawar untuk babi. Kamu ngapain? Berhenti. Bos Lu, orang kampung ini, menyajikan makanan babi di depan Anda. Jelas tidak menghargai Anda. Aku yang menghajarnya. Kamu setiap hari selalu bilang, orang kampung, orang lain tidak tahu. Malah mengira ini aturan keluarga lu. Kalau aku lihat kamu menggertak orang lagi, kamu keluar sendiri. Ya, Kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Kamu harus tahu, hari ini adalah ujian khusus memasak untuk kalian. Kenapa kamu memilih semangkuk bubur yang terlihat biasa saja?
Bos Lu, karena sebelumnya Anda batuk. Saat berbicara, Baik. Ayo. saya rasa belakangan ini Anda mungkin tidak nafsu makan. Bubur ubu yang saya buat bisa melembabkan paru-paru. Saya khawatir tenggorokan Anda berdahak, jadi sengaja tidak menambahkan gula. Hanya menambahkan sedikit garam untuk tidak. Oh, kalau begitu, ambilkan saya satu mangkuk lagi untuk saya coba. Silakan dicoba. Bubur ini. Rasanya enak sekali. Lembut dan mudah dimakan, dan kamu juga sangat teliti memperhatikan. Saya belakangan ini batuk. Membuktikan kamu sangat teliti dalam bekerja. Begini saja, mulai sekarang kamu yang menggantikan posisi Bu. Terima kasih Bos Lu, saya pasti akan bekerja dengan baik. Kalian bisa pergi dulu. Kamu ikut saya. Benar-benar tidak berguna. Su Fengfei, meskipun kamu bertahan, aku tidak akan membiarkanmu. Duduklah. Tidak apa-apa Bos Lu, saya bisa pakai pasta gigi. Oleskan saja. Ayo. Jangan bergerak. Sudah, usahakan jangan kena air beberapa hari ini. Terima kasih Bos Lu, saya akan pergi bekerja dulu. Benar-benar tidak berguna, hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Nyonya, Anda sudah melihat sendiri. Itu semua alasan Bos Lu. Bagaimana kalau saya usulkan ke Bos Lu untuk mengusirmu? Aduh Nyonya, saya salah. Beri saya kesempatan sekali lagi. Saya pasti akan usir wanita ITU Caliber. Cepat panggil orang untuk membersihkan. Baik, saya segera pergi. Su Fangfei, karena kamu saya dimarahi Nyonya. Naonya sedang marah. Lebih baik kamu yang menjadi sasaran kemarahannya. Su, lantai kamar Nyonya di lantai 2 perlu dibersihkan. Cepat pergi. Tapi saya masih punya. Ini kerjaannya belum selesai. Suruh pergi ya pergi. Banyak bicara. Kenapa kamu yang datang? Pak Lin memanggilku untuk membersihkan. Pak Lin ini benar-benar membuatku kesal. Tidak bisa menyelesaikan apapun, hanya membuat masalah. Kalau begitu, masuk dan bersihkan kacanya. Nana. Apakah Bos Lu inisial untukku? Setiap kali bertemu dengannya, aku selalu terluka. Orang ini kok ceroboh sekali. Selalu saja terluka. Kegiatan seperti ini tidak perlu kamu lakukan lagi. Serahkan saja pada kepala rumah tangga. Mengerti. Yona. Hei Yunhui, Memanggilku khusus, apakah ada yang sakit? dia terbakar, tolong periksa. Kamu. Waktu itu belum sempat berterima kasih. Hari ini tidak menyangka bertemu lagi di sini. Kita memang punya jodoh. Penumpang yang terhormat, harap kenakan sabuk pengaman. Halo, tujuan Anda? Liang Yunhui, aku akan membunuhmu. Karena kamu, istriku sampai di meja operasi. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Aku sarankan jangan ikut campur. Aku akan membunuhnya.
Ganti nyawa istriku. Tahukah kamu berapa tahun negara melatih seorang dokter? Tahukah kamu berapa banyak pasien yang menunggu untuk diobati olehnya? Yang kamu lukai bukan hanya seorang dokter, tapi harapan jutaan keluarga. Kamu ternyata penyelamat Yun Hui. Ini memang seharusnya kulakukan, tangan dokter untuk menyelamatkan orang. Bagaimana bisa terluka? Sebagai ucapan terima kasih, malam ini aku harus mengajakmu makan. Ming Cheng, kalian juga ikut. Baik, Tidak bisa pergi makan. Nanti Su Fangfei akan tahu identitasku. kita makan dulu. Nana tidak bisa datang. Ayo, ayo. Tahi lalat ini. Sepertinya Nana tidak punya tahi lalat ini. Nana, lihat apa yang kubawa untukmu. Kalung ini sangat cantik. Ayo, kubantu memakainya. Sudah. Cantik tidak? Cantik. Aku ingat kamu punya tahi lalat di sini. Sekarang kau tidak ada? Ahli Nujum bilang ini tahi lalat kesedihan. Sekarang setelah bertemu kamu, aku ingin menghilangkannya. Untungnya aku sudah siap sebelumnya. Tahi lalat di bawah tulang selengkamu ini jelek. Kenapa tidak kau hilangkan saja? Ini? Ada ahli nujum bilang ini tahi lalat cinta. Bisa membantuku menemukan cinta sejati. Meski aku tidak percaya, tapi menghilangkan tahi lalat butuh uang. Jangan buang-buang uang. Tahi lalat cinta. Ada yang bisa saya bantu? Menghilangkan tahi lalat. Tahi lalat di mana yang ingin Anda hilangkan? Ini. Tapi Anda tidak punya tahi lalat, tidak perlu dihilangkan. Banyak bicara. Aku bilang hilangkannya, hilangkan. Kau tidak percaya padaku. Aku memang orang yang sial. Tidak bertemu orang yang benar-benar baik padaku. Aku tidak percaya padamu. Aku bilang akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Kalau begitu, malam ini tidur di sini saja. Jika bisa hamil anak Lu Ming Cheng. Meski akhirnya dia tahu kebenaran, tidak akan berbuat apa-apa padaku. Jika ini bisa membuatmu tenang. Aku akan tinggal di sini malam ini. Halo, Bos Lu. Jia-Jia kecelakaan di rumah sakit. Tolong selamatkan dia. Baik, aku segera ke sana. Ada masalah dengan Fang Fei. Aku pergi lihat, kamu tidur saja, jangan tunggu aku. Su Fangfei sialan, merusak rencanaku lagi. Yun Hui, Ming Cheng, akhirnya kau datang. ada apa? Putri Fang Fei, Jia-Jia, menderita leukemia. Baru saja tidak sengaja terluka. Sekarang darahnya tidak berhenti, bank darah rumah sakit tidak punya golongan darahnya. Aku ingat golongan darahmu sama dengannya. Ayo masuk lihat, ayo. Bos Lu. Tolong selamatkan putriku, selamatkan Jia-Jia. Apa yang kau lakukan? Bangun, bangun. Jangan panik dulu. Yun Hui, bawa aku untuk donor darah. Ayo. Jia-Jia. Jia-Jia akan baik-baik saja. Bos Lu, kenapa Anda keluar? Sudah lama berbaring, keluar jalan-jalan. Tidak boleh, dokter bilang Anda harus banyak istirahat. Aku antar Anda kembali. Tidak apa-apa. Kamu coba. Baik. Kamu selalu bisa membuat hal biasa terasa enak. Ah, masa sih? Aku cuma lihat kamu.
Suka makan makanan manis, jadi waktu masak bubur, aku tambahkan kurma merah. Kerja teliti dan observasi detail, itu keahlianmu. Aku kupaskan apel untukmu. Oke. Tanganmu. Kasar ya tanganku. Waktu Jia baru didiagnosis leukemia. Mantan suamiku karena dia perempuan, nggak mau bayar biaya pengobatannya. Aku kerja beberapa pekerjaan sendirian. Mulai dari jual minuman sampai jadi driver, yang penting bisa dapat uang. Aku lakukan semuanya. Cuma nggak nyangka. Baru kondisi Jia mulai stabil. Terjadi hal seperti ini. Kamu bisa nyetir, kebetulan sekali. Paman Chen mau pulang bantu jaga anak. Mulai sekarang kamu bisa gantikan dia sebagai supirku. Gajinya 10 juta per bulan. Serius? Terima kasih, Bos Lu. Sama-sama. Adegan ini kok rasanya familiar ya? Tuan. Orang malam itu ternyata Bos Lu. Bos Lu punya pacar. Aku malah berhubungan dengannya, kalau sampai dia tahu ini aku. Diusir mana? Ya, dia masih di penjara orang. Aku nggak boleh diusir. Boss Lu, Ada APA? Bos Lu mabuk habis meeting bisnis. Sini. Kepala rumah tangga Lin, ada suara apa di bawah? Kepala rumah tangga Lin, tolong antarkan Bos Lu ke kamarnya. Aku ada urusan dulu, duluan ya. Hila, panik amat. Nona Yo, Bos Lu sudah pulang. Kalau bisa hamil anak Lu Ming Cheng. Malam ini kesempatan bagus. Kepala rumah tangga Lin, kamu tidur dulu saja. Ming Cheng aku yang jaga. Oh iya. Yo. Yona. Ini aku. Kamu, kok ada di kamarku? Bukannya kamu yang menarik tanganku dan gak mau aku pergi? Bohongin dulu biar dia mau nikah sama aku. Aduh maaf ya, aku semalam minum kebanyakan. Kamu kan bilang mau bertanggung jawab padaku. Udah kayak gini, kapan kamu mau nikah sama aku? Oke. Kalau gitu kita nikah sekarang juga. Aku yang urus. Usah. Kamu lihat dulu.
Maksud kamu apa? Kamu nggak percaya sama aku? Ini bukan masalah kamu, siapapun yang mau nikah sama aku. Perjanjian ini harus ditandatangani. Sebagai suami istri harus saling percaya. Kalau hal sederhana aja nggak bisa percaya. Urusan pernikahan kita bicarakan lain kali saja. Kalau kamu nggak mau baik, jangan salahin aku. Asalkan aku hamil. Nggak mungkin kamu masih mau minta tanda tangan perjanjian pranikah. Baju ini persis kayak punya pacarnya bos lu. Siluetnya juga mirip. Yona. Benar-benar kamu toh? Kok bisa pakai baju kayak gini? Aku sampai nggak kenal. Aku dapat uang sendiri, beli baju baru. Emangnya kamu iri? Aku senang untukmu. Ngomong-ngomong, aku dapat kerjaan baru. Akhir-akhir ini Jia juga sakit. Nggak sempat ngasih tahu kamu. Soalnya 2 hari ini nggak ketemu di kompleks. Aku pindah rumah. Kamu nggak tinggal sama Dazuang lagi? Kami udah cerai lama. Ngapain tinggal bersama? Cerai. Apa ini? Aku nggak tahu apa-apa. Kamu sama Dazuang kayak anak. Urusan rumah zona sekolah kan? Hari ini kenapa sih? Jangan ikut campur urusan orang. Cengger ya. Kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa kalau ketemu aku di sini. Aku nggak segitunya ngomongin urusan orang. Santai aja. Kok rasanya Yona berubah ya? Lihat aja bajunya norak banget. Jangan-jangan ditipu cowok lain? Cepetan usir dia. Jangan-jangan dia bocorin rahasia. Rencanaku jadi gagal. Ada caranya. Lidas Huang, tolong aku kerjakan sesuatu. Ming Cheng, kamu memperlakukan aku seperti itu beberapa hari lalu. Aku tidak senang. Kalau hari ini kamu bisa menemaniku di rumah, aku tidak akan marah lagi. Tapi, masih ada beberapa dokumen di kantor yang harus aku selesaikan. Kamu bisa minta sopirmu untuk mengambilkannya. Baiklah. Kamu duduk dulu, aku akan potong buah untukmu. Oke. Dazuang sudah mengutak-atik rem mobil. Begitu mobil tergores, lihat bos Lu. Tidak akan mengusirmu. Ming Cheng. Mana orangnya? Aku tiba-tiba ingat, hari ini masih ada beberapa rapat yang harus dihadiri. Harus pergi, besok aku temani kamu ya. Bos lu, boleh tanya? Nama lengkap Nona Yo siapa ya? Oh. Dia bernama Yo. Bos lu hati-hati. Fang Fei. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak, aku ingin pulang. Jia akan khawatir kalau lihat aku ke rumah sakit. Jangan khawatir. Fang Fei. Yunhui, aku baru saja kecelakaan di sini. Cepat datang lihat. Ada apa? Cepat periksa dia, baru saja kecelakaan. Duduk di sini. Bagaimana? Selain lengan sedikit patah, sejauh ini tidak ada masalah. Setelah dia sadar, cari waktu untuk foto röntgen. Baik. Kalau tidak kamu pulang dulu, di sini aku yang jaga. Tidak apa-apa, dia terluka karena menyelamatkanku. Aku punya kewajiban merawatnya. Kamu pulang dulu, masih banyak orang yang menunggumu di rumah sakit. Tapi kamu... Baik, aku segera kembali. Kalau begitu aku pulang ke rumah sakit dulu, tunggu Fang Fei sadar. Bilang padanya. Jia baik-baik saja di rumah sakit, jangan khawatir. Baik, sudah capek. Kenapa ada orang yang begitu baik hati, di saat genting yang berbahaya? Masih memberikan harapan hidup padaku. Sekarang berbaring di sini bikin sedih. Kalau saja yang malam itu adalah kamu, pasti lebih baik. Fang Fei, kamu sudah bangun. Aku ingin makan bakpia buatan ibuku. Ternyata masih suka ngemil juga ya. Dia hanya membicarakan kejadian malam itu. Apa yang terjadi? Jangan-jangan...
Tolong cari tahu sesuatu untukku. Ah, susah sekali cari bakpia di mana-mana. Tepung ketan. Tak disangka setelah sekian tahun, masih bisa mempraktikkan keahlian ini lagi. Kamu sudah bangun. Ayo, makan dulu. Aku bisa sendiri. Jangan bergerak, lenganmu ada patah tulang. Sekarang belum boleh sembarangan bergerak. Ayo, aku suapi kamu. Ayo. Bagaimana? Rasanya persis seperti yang kumakan waktu kecil. Sudah lebih dari 30 tahun aku tidak merasakan rasa ini. Kok kamu tahu aku suka makan bakpia? Seharian kamu ngomongin mau makan bakpia, susah untuk tidak tahu. Bos Lu, wajahmu ada tepung. Tidak apa-apa, mungkin tadi waktu nguleni tepung kena. Terima kasih Bos Lu sudah bantu buatkan bakpia. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu bisa panggil aku Ming Cheng. Aku yang harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena kamu waktu itu. Mengubah arah. Yang kecelakaan pasti aku. Ayo. Makan satu lagi. Aku ambilkan satu mangkok lagi ya. Sekarang aku ingin makan buah pik kalengan. Ada di rumahmu? Tunggu ya, aku turun beli dulu. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. Oke. Nana. Kok kamu di sini? Aku dengar supir wanita barumu tinggal di sini. Jadi ingin melihat-lihat. Kamu begitu peduli padanya? Kamu biarkan dia masak di rumah sudah cukup. Masih jadi supirmu juga. Katanya mau rapat di kantor. Sekarang dia di sini, aku tidak bisa tidak berpikir macam-macam. Kami ada masalah di perjalanan. Kalau tidak suka, dari awal jangan bawa aku pulang. Sekarang tinggalkan aku di rumah, tidak peduli sama sekali. Aku ingat, dulu kamu tinggal di kompleks ini kan? Kamu datang ke sini. Benar-benar mencari aku? Apa perlu aku bohong padamu? Bu, dompetnya belum diambil. Kamu datang melihat anakmu, aku tidak akan menghalangimu. Tapi kenapa kamu menipuku? Malah balik menyalahkanku. Ming Cheng, aku salah. Aku takut kamu salah paham, makanya tidak memberitahumu. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Aku ada urusan, duluan ya. Sekarang kamu keluar buat APA? Hampir merusak rencanaku. Dia bilang masih ada urusan. Mang Kingka, dia mau cari Su Fangfei si jalang itu? Halo, Bos Lu sudah dapat info malam itu. Ada yang bilang melihat mereka di depan Hu Tao Li. Rekaman CCTV sudah dikirim ke HPMU. malam itu, benar-benar dia. Bagus sekali. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa baru keluar sebentar sudah ngomong gak karuan? Ming Cheng, bukankah kamu harus pulang? Pacarmu masih menunggumu di rumah. Kamulah pacarku. Aku tidak mau jadi pelakor. Ming Cheng, meskipun kamu baik padaku, tapi kamu tidak boleh menghinaku seperti ini. Bukan. Yona, kamu kenal kan? Kenal, kenapa? Dia itu pacarku. Tidak mungkin. Bukankah dia bersama Li Deshuang? 14 Juli, Hotel Tianshan, kamar 888. Kamu lihat? Kamar apa? Aku tidak ingat. Sebenarnya orang yang selalu kucari adalah kamu, malam itu. Setelah kejadian itu, aku menyuruh orang mencarimu. Ini bertanggung jawab padamu. Ternyata dia yang berpura-pura jadi kamu. Tak disangka, berputar-putar, yang ada di sampingku tetap kamu. Fang Fei. Maukah kamu aku bertanggung jawab padamu? Lalu Yona bagaimana? Tenang, aku akan jelaskan padanya.
Ming Cheng, kamu pulang awal sekali hari ini. Kamu kenapa di sini? Dia kenapa tidak boleh datang? Malah kamu, pantas berdiri di sini. Ming Cheng, kamu bicara apa sih? Aku kok tidak mengerti. Fang Fei lah orang yang aku cari. Ternyata kamu. Memasukkan identitasnya. Wanita yang suka pamer ini. Yona, kenapa kamu melakukan ini? Ya, aku tahu Lu Ming Cheng mencari kamu. Tapi kenapa kamu pakai mobilku? Seharusnya aku yang semalam bersamanya. Hal seperti ini bagaimana bisa? Kenapa aku tidak bisa? Justru kamu si bodoh. Meninggalkan kekayaan, setiap hari kerja keras. Hasilkan recehan. Apa? Jangan bicara omong kosong. Sekarang kamu langsung packing barang. Pindah dari sini. Urusan sebelumnya. Aku bisa tidak menuntutmu. Kamu tidak bisa mengusirku. Aku hamil. Ini. Kamu ingat bulan lalu, kamu pulang mabuk. Saat itulah aku hamil. Malam itu, kita benar-benar melakukannya. Ming Cheng, meski sebelumnya aku bohong padamu, tapi aku benar-benar ingin hidup bersamamu. Kamu tidak mau bertanggung jawab, kan? Kalau kamu usir aku akan laporkan kamu memperkosa. Ming Cheng. Nana sekarang hamil tua. Jangan marahi dia, takutnya terjadi sesuatu. Soal kita berdua. Bicarakan nanti saja. Fang Fei. Kamu tahu, yang aku suka selalu kamu. Tapi, sekarang aku harus bertanggung jawab pada Yona. Syaratnya, anak ini benar-benar milikku. Maksudmu? Aku sudah hidup sekian lama, ada atau tidaknya kejadian. Aku tahu persis. Sebelumnya setuju menikah dengannya. Itu karena dia pacarku, cepat atau lambat akan menikah. Tapi sekarang dia gunakan ini untuk memerasku. Maka aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Untuk membongkar tipuannya, harus mulai dari surat pemeriksaan kehamilan ini. Dok, tolong periksa apakah ini dia? Surat ini memang dari rumah sakit kami. Benar, orang yang datang memeriksa juga dia, tapi waktunya diubah oleh seseorang. Aku ingat dia, saat datang mulutnya terus mengoceh. Mengaku hamil anak muda grup Lu. Sombong sekali, mengintimidasi perawat kami. Kitimio. Lihat. Kalau aku dan dia benar-benar melakukan sesuatu. Itu kejadian 4 minggu lalu. Anak di sini baru 3 minggu. Kalau aku benar-benar melakukan sesuatu dengannya. Itu pasti 4 minggu lalu. Lihat. Anak di sini baru 3 minggu. Dari omonganmu, aku teringat waktu itu di kompleks. Aku bertemu dia. Jangan-jangan, anak ini adalah mantan suaminya, Li Dazuang? Li Dazuang. Halo. Bos Lu, Anda menyuruh saya bawa mobil untuk diperbaiki. Mekanik bilang, kecelakaan Anda dulu. Bukan kecelakaan, kampas remnya ada yang utak-atik. Apa? Sudah ketahui siapa yang utak-atik? Mantan suami Nona, Li Dazuang. Tangkap dia, interogasi sampai jelas. Perempuan berhati ular ini, demi mencapai tujuannya, dia tega mencabut nyawamu. Baik, saat dia paling bahagia, aku akan membongkar kebohongannya. Jatuhkan dia ke jurang terdalam. Kesempatan masak keluarga kaya tidak kau hargai. Tahu kebenaran pun bagaimana? Sekarang, yang menikah ke keluarga Lu adalah aku. Semuanya. Pasti semua tahu, beberapa waktu lalu. Aku mengalami kecelakaan. Awalnya kukira ini hanya kecelakaan biasa, tapi tak disangka. Ini ternyata ulah seseorang. Kemarin,
Sudah kuselidiki tuntas. Chen Feng, bawa orangnya. Boss Lu, aku salah. Semua ini suruhan si Jalang ini. Kau fitnah aku. Aku tahu, karena aku cerai denganmu, kau mendendam. Jadi sengaja memfitnahku di depan Ming Cheng. Ming Cheng, jangan dengarkan omongannya, mana mungkin aku menyakitimu. Bos Lu, aku punya bukti. Boss Lu. Jengga. Kamu pergi potong kabel rem mobil Lu Ming Cheng. Su Feng Fei. Berani halangi jalanku, jangan salahkan aku kalau kau mati. Apa untungnya buatku bantu kamu? Asal aku hamil anak kita. Nanti bilang ini anak Lu Ming Cheng. Anak ini nanti bisa warisi keluarga Lu. Nanti kamu bisa nikmati hidup enak. Sekarang hal kecil aja nggak mau bantu? Tentu mau. Nanti jangan lupa janji kita. Kamu berani diam-diam rekam? Kalau bukan karena aku waspada, hari ini aku udah dikhianati. Kamu ini. Ming Cheng. Aku salah. Karena aku terlalu mencintaimu. Dengan rekaman ini, kamu yang menghasut kejahatan, pasti nggak bisa kabur. Mendingan kamu masuk penjara saja. Aku sudah rencanakan banyak hal. Tapi nggak nyangka. Anakku malah. Daibana Oli. Ayah kandungnya sendiri. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku udah lama nikah sama Ming Cheng. Mati ayah. Berhenti. Aku nggak sengaja. Tangkap dia, bawa ke rumah sakit, terus kabarin polisi. Ming Cheng, kamu nggak apa-apa? Gawat nggak? Ayo cepat ke rumah sakit. Nggak apa-apa, dia tadi udah nggak ada tenaga. Kenapa nekat banget sih? Aku bisa hindarin. Aku nggak berani ambil risiko, takut kamu terluka. Udah tua banget, ngomongnya masih kayak anak muda. Udah tua pun masih bisa ketemu cinta sejati. Ayo ikut aku. Fang Fei. Mau nikah sama aku? Sisa hidupku, biar aku yang jagain kamu. Nikah sama dia. Nikah sama dia. Aku mau.